Oke, hari ini kita akan melanjutkan di bab selanjutnya pada bab statistika, pengolahan data. Nah, sebelum kita tahu nih materi hari ini, Bu Lina mau intermezzo sedikit. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan statistika dulu kalian di SD dan di SMP dengan statistika di SMA? Tentu pasti beda. Ya, bedanya di mana? Salah satunya adalah perbedaannya data yang kita olah. Data yang kita olah di SMA ini adalah data majemuk. Nah, apa sih majemuk? Kalau di bahasa Indonesia yang namanya majemuk itu ada banyak ya, maksudnya lebih dari 2 datanya. Datanya berkelompok, ya. Gampangnya datanya berkelompok. Kenapa? Kenapa harus dikelompokkan? Karena datanya terlalu banyak kalau kita pakai data satu-satu. Jadi dikelompokkan. Nah, pengelompokannya itu juga ada aturannya. Nah, aturannya gimana? Kita akan belajar di tabel distribusi frekuensi yang hari ini kita akan pelajari. Nah, apa sih itu tabel distribusi frekuensi? Bu Lena mau minta tolong sama Jabar. Boleh dibacakan tabel distribusi? Oke. Silakan. Tabel distribusi frekuensi. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda-beda. Oke, terima kasih ya. Di situ ada kata-kata berkelompok, maka disebut dengan distribusi frekuensi. Kemudian dia ada kata-kata A juga dalam kelas-kelas interval. Nah, apa sih Bu maksudnya gitu? Atau ada yang tahu nggak maksudnya kelas-kelas interval itu seperti apa? Ada yang tahu? Atau bisa kalian membaca nih, ini udah ada contohnya ya di bawahnya ya, itu data statistika biasa yang sebelah kiri kalian, ya, yang sebelah sini, ini data statistika yang biasa, satuan, kayak kita waktu belajar waktu SD, waktu SMP, datanya masih satuan. Kemudian yang sebelah kanan itu sudah dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dari situ kita bisa lihat kelas-kelas interval itu yang mana sih? Ada yang tahu yang mana? Oke, baiklah. Jadi yang namanya kelas-kelas interval ini udah ada katanya ya, interval. Interval apa sih? Interval tuh bahasa Indonesia tuh apa ya? Berjarak gitu lah ya. Berjarak. Kalau kita lihat, nah ini ada berapa baris nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5. Ada 5 baris ke bawah ya. Itu namanya kelasnya. Oh ada 5 kelas di sini. Jadi di data distribusi ini kita membentuk siapa nih? Membentuk data statistika biasa ke dalam sebuah tabel. Ya. Nah, tabel ini dia ada, nah kita lihat di sini ada 5 baris, artinya ada 5 kelas. Ini kita sebut sebagai kelas 1, ini kita sebut sebagai kelas 2, dan seterusnya. Boleh zoom ya? Mana? Ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4, dan ini kelas 5. Oke? Nah, kemudian interval. Nah, interval itu apa? Ini nih interval nih, Kak. Nah, interval itu jarak. Nah, dalam statistika ngitungnya gini. Coba deh, kalau boleh tanya, atau orang lain tanya, ini intervalnya berapa sih? Pasti kamu mikirnya, oh selisihnya kali ya, gitu kan. 184 kurang 180 berapa gitu. Bukan. Dalam statistika bacanya nggak kayak gitu. Bacanya tuh dihitung one by one, count by one by one. Jadi 180, 181, 182, 183, 184. Ya, hitungan ini namanya lebar kelas. Lebar atau intervalnya. Ya, kita sebut aja ya, kita seragamkan penyebutan kita ini lebar kelas. Lebar kelasnya dihitung 5. Apakah sama setiap kelasnya lebarnya? Cek. Coba kelas 2. Kita cek ya, lebarnya kelas 2. Kelas 2 berapa? 65, 66, 67, 68, 69. Lebarnya sama, teman-teman. Memang harus sama. Lebarnya 5. Oke?
Nah, nanti ini frekuensi kalian tinggal cari. Jadi target kita hari ini adalah dari data yang satuan seperti ini kita terjemahkan dalam distribusi frekuensi. Nah, nanti caranya gimana? Setelah kamu mengikuti step by step untuk membuat tabel distribusi ini, ada pasti stepnya. Nah, setelah kalian dapat intervalnya, kalian dapat kelasnya, kalian tinggal hitung nih, oh 160 sampai 164 ada berapa ya di data ini? Kita lihat 160, 164, oh berarti misalnya gini, 163 masuk, 16 berapa lagi? 1, oke nggak ada, baris ketiga ada nggak? Oh ada nih, baris oh nggak ada, cuman ada 2. Nah, tulislah frekuensinya 2 di sini, gitu. Dan seterusnya ya, sampai sampai kelas yang terakhir. Nah, sekarang kita mau, itu sekilas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih, Bu, caranya? Oke, gimana caranya? Kita lihat. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi jelas, ada langkah-langkahnya. Kita harus tahu dulu beberapa poin berikut ini. Nah, teman-teman boleh minta tolong dibacakan sama Keke. Silakan Keke unmute. Ya, Bu. Baca yang Silakan. satu itu, Bu. Iya, langkah-langkah membuat. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan data terkecil XK dan data terbesar XB. 2. Jangkauan range. J sama dengan XB kurang XK. Iya. 3. Tentukan banyak kelas dengan rumus Strauch. K sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Keterangan N sama dengan banyak data. Iya. 4. Tentukan lebar atau interval kelas dengan rumus L sama dengan jangkauan per banyak kelas sama dengan J per K. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita harus lakukan, teman-teman, dalam menerjemahkan data statistika tunggal yang satu-satu tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama, ya tentu harus tahu max sama min ya, data terbesar sama data terkecil. Kemudian kita tentukan range jangkauannya, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, setelah itu kita cari banyak kelasnya, kita mau bikin berapa sih gitu. Nah, untuk banyak kelas ini kita bisa salah satunya pakai rumus, Bulina juga nggak tahu bacanya pronounce-nya kayak gimana ya. Struges gitu. Struge ya, itulah pokoknya ya. Rumus ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, teman-teman boleh gunakan kalkulatornya ya. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk mencari dulu. Jadi pertama kita cari dulu log N-nya berapa nilainya, baru kita kalikan dengan 3,3, habis itu baru ditambah 1. Jadi bacanya dari belakang gitu ya, hitungnya dari belakang. Cari dulu log N-nya, baru dikali 3,3, setelah itu baru ditambah 1. Nanti dibulatkan, pasti koma-komaan ya. Ya, nanti kita bulatkan. Bulatkan kan selalu ke atas, teman-teman ya. Selalu ke atas. Ke atas atau ke bawah ya? Nanti ya kita pas lagi praktek ya. Lupa Bulina juga. Tentukan lebar kelasnya yang tadi itu intervalnya dengan apa? Dengan L sama dengan J per K. JK. J itu lebar jangkauannya, itunya jangkauan range-nya, K itu tadi banyaknya kelas. Kayaknya yang yang dibulatkan ke atas itu yang L. Ya, kalau yang mana tuh? Yang K-nya dia bulatnya ke bawah. Ya. Nah, contoh aja ya biar kita kebayang mau ngapain. Ada di sini nggak contohnya? Oke, ada di sini ya. Nah, ini datanya, Bulina punya data. Yang pertama kali kita harus tahu apa? Banyak data ya. Ya nggak? Banyak data. Atau ya bolehlah XB-nya berapa, XK-nya berapa, berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Berapa, Kak?
Berapa, Win? Kita jawab ya. Kurang gede nggak nih? Nggak ya, nggak kurang gede, cukup ya. Kita jawab, kita lakukan perhitungannya dulu ya. Kita cari XB-nya berapa, kita cari XK-nya berapa. Yuk, XB-nya yang mana? Data paling besarnya berapa? Di baris pertama 183. Ada yang lebih dari 183? Jadi berapa? Nggak ada. Berarti terbesarnya 183 ya. Di sini Bu Lina taruh. Kemudian paling kecilnya berapa? 161. 161 atau 160? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, 161. Taruh di sini. Oke, habis itu dari sini kita dapat apa? J ya. Jangkauan. Jangkauannya apa? XB dikurang XK. 183 dikurang 161. Berapa? 20? 20 berapa? 20 berapa? 22. 22. Nah, setelah kita dapetin J, kita cari apa? Cari K ya. Ada yang udah ingat? K, apa rumusnya? 1 Ditambah 3,3 log 3,3 kali log N. N. Nah, pertanyaan Bu Lina, N-nya berapa ya? N itu banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa? 30. Betul. Nah, sekarang pertanyaan Bu Lina, silahkan cari log 30 berapa? Pakai kalkulatornya. Berapa log 30? Teman-teman punya kan ya? Ini kalkulator insya Allah ada sih. Mau kalkulator cabai boleh, mau kalkulator saintifik juga boleh ya. Berapa log N? Log 30 berapa? Berapa log 30? Oh, kalau di komputer LG ya. Log itu LG. Log 1,477. 1,4771 dan terima kasih gitu ya. Oke, kita bulatkan jadi 147 aja. Sebenarnya kalau bulatin 148 ya. Cuman kita ambil satu angka di belakang koma dikali 1,47. Nah, kaliin dengan 3,3. Habis itu ditambah 1 berapa? 5,87. 5,87. Nah, kita bisa bulatkan ke atas atau ke bawah nanti ya masalah pembulatan. Nah, setelah itu, setelah kita dapetin J, kita cari apa? Dapetin K, dapetin L, lebar ya. L apa rumusnya? Jadi jangkauan J per? Z. Benar, J per K. J-nya berapa? 22 dibagi. Nah, ini kita apa namanya nih? Nah, kalau pembulatan dia segitiga tapi bergelombang itu namanya pembulatan ya. Kita bulatkan jadi 6 lah gitu ya. Jadi 6 kelas nanti. Oke, 6 ya, kita jadikan 6. Nah, berarti 22 per 6. Berapa, Kak? 22 per 6. Berapa? Koma-komaan kan? Iya, nggak apa-apa. Koma-komaan. 2,6. Berapa? 3,6. 3,6. Oke, 3,6. Mana sih pulpen Bu Lina? Oke. 3,6. Kita bulatkan jadi 4. Nah, kita bulatin aja ke atas semua ya. Nah, oke, kita udah dapet nih teman-teman. Kita udah dapet XB, XK, J, K, L.
Nah, habis itu kita sediakan aja tabelnya. Ya, kita bikin tabelnya. Berarti nanti kita bikin kelas. Nih, kita bikin ya. Kelas. Nanti kelasnya ada berapa? Kelasnya ada 6. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita punya kelasnya 6 ya. Habis itu the kelas interval. Interval. Nah, nanti intervalnya gimana? Nah, tadi lebar kelasnya nih 4 ya teman-teman. Ya, lebar kelasnya 4. Ya. Kita mulai dari data terkecil. Nah, terkecil tuh apa? 161. Hitung 4 langkah. 161, 162, 163, 164. Berarti di sini kelas pertama intervalnya 161 sampai 164. Oke, Bu Lina ulang ya. 161, 162, 163, 164. Itu 4 berarti, 4 lebarnya ya. Nah, lanjut berarti apa? Ya udah 165, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai 168. Next. 69 sampai 9, 10, 11, 12. Berarti 72. Ah. Next. 3, 4, 5, 6. 176. Terus 77 sampai 177. 18. 18, 80. 80. Kan 7, 8, 9, 10. 4. Ya, jadi 18, 80. Next. 181. Heeh. 1, 2, 3. 4. Oh, ini nggak ngikutin data terbesar, Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Nggak apa. 1, tetep deh. 18. 1, 2, 3, 4 ya. 18. Iya. Nah, tadi benar tadi. Bu, kok gitu? Kan kita data terbesarnya 183. Kenapa di kelasnya 184? Boleh, Kak. Boleh. Ya. Jadi data terbesar ini itu untuk mempengaruhi si JKL, ya. Kalau untuk penulisan tabelnya boleh dia lewat, gitu kan? Pasti emang harus, biasanya sih lewat ya. Jadi nggak tepat karena ada pembulatan tadi, makanya dia kayak nggak tepat gitu. Pasti ada lebihnya. But it's okay. Ya, memang seperti itu. Nah, sekarang 161 sampai 164. Kita tandain ya. Bu Lina mau pakaiin kuning. Yuk, jadi apa? Sebutin, nanti Bu Lina nandahin. 163 masuk? Masuk. Sampai 64. Sampai 64, 64, 64. 61. Terus 64, ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti 2 di sini. Nanti taruh ya, taruh 2. Oke. Di sinilah. Sebenarnya nggak boleh. Ya, oke, 2. Terus lanjut yang 165 sampai 168. Sampai 168. Sampai 168. 66. 68, 67 gitu ya. 68, 68, 68, 68, 68, 68. Nah, berapa tuh? 5. 6. Iya 6. Oke, 6. Next. Sampai 72. Oke. 72, 72, 72, 72, 72, 72. Oke. Ada berapa tuh? 6. 6. Oke, 6. Jangan salah ya. Salah. Ulang ya. Nah. Oke, habis itu 76. 76. 76, 76. 76. 76. Bu, yang itu, Bu. 76. Hah? 76, 76, 76, 76. Dah. Ada yang kelewatan nggak? Udah ya, berapa? 76 ya? 10. Oke, next. 180. 180. 180.
177, Oke, ini 177, 178. 80. Udah. Ya, Oke, berapa tuh? 4. 4 taruh sini 4. Terus dah habis itu kelas terakhir berarti yang nggak ada tandanya ya. 2. 1, 2. Oke, 2. Nah, make sure lagi apakah dia totalnya itu tadi N-nya berapa? 30 ya. Nah, kita hitung frekuensinya. Apakah dia 20? Nah, ini Bu Lina mau pindahin dulu biar agak cakep ya. Ini mepet banget. Oke, kita pindahin ya. Ini 2, 6, 10, 4. Hitung, apakah dia 30? 30 enggak? 32. 32. Iya nggak sih? 12, 12. 30, Bu. Oh ya, 6. Benar ya? Salah. Oke, Iya. sip. Berarti pas ya, totalnya masih 30. Berarti kita nggak ada yang terlewat. Nah, kalau kalian, ini apa frekuensi ya? Frekuensi. Nah, teman-teman, ini adalah kita udah berhasil nih bikin tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, ini kan kalau kalian tadi lihat cara Bu Lina, memang caranya seperti itu. Ketika datanya banyak ya, ini alhamdulillah masih 30. Kita akan membuat datanya lebih ringkas. Itu adalah tujuan dari tabel distribusi frekuensi. Mengubah data single, data apa namanya? Data tunggal menjadi data berkelompok. Nah, ya gitu. Tandain yang mana yang udah kita hitung. Begitu caranya ya, teman-teman ya. Ini nggak susah, tapi butuh kesabaran dan keikhlasan dalam membuatnya. Nah, ini jangan lupa yang namanya tabel, maka harus ada tabelnya. Nah, teman-teman silahkan kalian pakai ya penggarisnya ya. Bu Lina bikinnya sederhana, tapi teman-teman silahkan buat sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel distribusi. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu Lina kasih note di sini. Untuk pembulatan, bulatin ke atas semua aja ya. Kita sepakati aja ya, biar nggak ada yang bingung. Saya, yang ini bulat atas atau bulat bawah ya? Oke, bulat atas semua aja. Ya, kita udah sepakat. Bulat atas. Setiap kalkulator dia punya ada nilai lognya. Kalau kamu nggak mau pakai kalkulator, kamu bisa cari sama Google. Buka Google-nya, tulis misalkan log 50. Nanti biasanya ada dia. Dikasih tahu. Log 50 sama dengan berapa? Keluar dia di Google. Atau pakai kalkulator, mau Android, mau iPhone, ada semuanya. Oke. Itu tadi tabel distribusi frekuensi. Semoga kalian bisa paham ya. Next, boleh? Boleh next? Boleh, oke. Kita masuk ke tabel. Nah, ternyata ada pemecahan tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Kita zoom dulu ya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu dibagi sampai 2. Ya, yang tadi kita lakukan itu sebenarnya dasarnya. Ya, tabel distribusi frekuensi itu dibagi 2. Yang pertama, ya, kalau kalian lihat nih, yang pertama adalah frekuensi relatif atau FR, relatif. Nanti yang kedua baru kumulatif. Nah, nanti si kumulatif itu dibagi 2 lagi. Ada kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Nah, biasanya ada FKK sama FKL. Buat apa sih, Bu? Ini sebenarnya bisa dipakai untuk membuat OGIF. OGIF, bukan Olive ya temannya Popeye, bukan OGIF. Nah, nanti next meeting kita akan belajar tentang OGIF. Oke. Satu-satu ya, kita belajar tentang frekuensi relatif atau FR. Nah, setelah kalian sudah bisa gitu ya bikin frekuensi relatif gitu ya, tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita mau ngerubah si frekuensi tadi jadi frekuensi relatif. Apa sih itu? Nah, Bu Lina minta tolong sama Elvita, boleh dibaca El? Boleh di-unmute El? Ya Bu, distribusi frekuensi relatif
atau FR adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Kata kuncinya di mana, El? Relatif, frekuensi FR. Frekuensi relatif kuncinya di mana? Per? Persentase. Nah, ini dia. Ini yang kita harus highlight ya dari si frekuensi. Oh, berarti frekuensi relatif itu merubah atau menambahkan ya. Setelah kita dapat frekuensi kan namanya yang ini nih, yang oranye ini adalah tabel apa sih? Tabel distribusi frekuensi kan? Ya. Nah, ini adalah frekuensi tabel biasa. Frekuensi biasa. Nanti kita diminta untuk cari atau buatlah si FR-nya gimana, tabel FR-nya. Nah, jadi kalau kamu udah punya si tabel ini, udah kita tinggal nambahin sebenarnya satu kolom di sampingnya. Nah, karena ada kata-kata persentase, maka kita harus tahu dulu dong, ya jumlahnya, totalnya, frekuensinya berapa sih? Kita tambahkan ya. Kita tambahkan di bawahnya sini, Bu Lina nggak bikin baru, kita langsung aja bikin di sini. Kita tambahkan di sini ada total. Ya, totalin 2 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 3 berapa? Berapa? 30 ya? Benar nggak? 30. Nah, kita udah dapat nih 30 ya. Kita pertama adalah menotalkan dulu frekuensinya. Setelah itu, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan satu kolom di sampingnya yang dinamakan dengan frekuensi relatif. Kan kita diminta ya untuk cari kan frekuensi relatif berapa. Nah, nanti kita tulis nih persentasenya berapa. Persentasenya berapa, persentasenya berapa, persentasenya berapa, dan persentasenya berapa gitu ya. Nah, tapi untuk mencari kita ya harus satu-satu kan. Nah, untuk mencari persentase yang pertama, coret-coretannya di samping ya. Nah, yang pertama berarti apa? 2 per, kalau mau cari persentase keseluruhan berarti apa? 2 per total kali 100%. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kelas kedua. Kelas kedua berarti apa? 7 per 30. Nanti kali 100%. Kelas 3. Kelas 3. 10 Kelas per 3. 30. Nah, benar. 10 per 30 kali 100%. Kelas 4. 8 per 30. Kelas 5. 3. 3 per 30 kali 100%. Kelas 6. Kelas 6 ada kelas 6? Nggak ada. Nggak ada. Ya kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu. Bu Lina bantu yang terakhir deh. Maunya bantunya mudah ya. Ini kalau kita coretkan ini 1/10 kali 100. Ya ini 10%. Terus ayo hitung dong Paulnya pakai kalkulatornya 8 per 30 berapa? 8 per 30 berapa? Boleh gunakan alat bantu hitungnya. Berapa? 8 per 30? Berapa, Win? 0,26. 0,26 berarti 26% ya. 10 per 30, Win? 0,33. 33. Ya, 33,3 lah ya, 33%. 7 per 30, Win? 0,23. Berarti 23%. Terakhir, 2 per 30. 0,6 Bu, 0,6. 0,6 atau 6% lah ya. Nah ini, persentase ini kita tinggal taruh di tabelnya. Ya berarti ini 6% gitu.
terus 23%, terus habis itu 33%, terus 26%, terakhir 10%. Nah, ini kalau di jumlahin jadinya harus 100% nih. 100% nggak nih? 100% nggak? Coba deh. 100% nggak? Kalau nggak 100% ada yang harus kita bulatkan. Ya, Enggak, Bu, enggak 100%. nggak 100% kan, kita bulatkan yang inilah ya. Ini jadi 24%. Ya, yang ini yang 33,3 tadi juga kita boleh bulatkan jadi 34%. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah pembuatan, nanti teman-teman tinggal tambahin ya, garisnya ke sini, ke tabel tadi. Aduh. Ya, gitu deh. Ya. Nah, itu tadi tentang frekuensi relatif. Gampang kan? Gampang ya? Ya, gampang. Karena mungkin banget sebuah data itu diminta untuk frekuensi relatifnya seperti apa gitu ya. Mungkin banget. Nah, ini yang kedua. Nah, terakhir, kok terakhir sih? Nggak terakhir ya? Ya, terakhir tentang tabel-tabel yang jelas. Oke, boleh minta tolong baca Andika, boleh Andika? Baca Andika. Kelihatan nggak? Harus di Zoom nggak? Nah, Andika. Assalamualaikum. Dika? Oke, nggak nyahut. Ya, Bu, ya, Bu. Nah, baca. Ya, Bu, baca, Bu. Yang ini ya, contoh ya, Bu. Kan, tabel distribusi frekuensi kumulatif. FK. Dari atas. Oh iya, Bu, dari atas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif FK. Dalam berbagai keperluan kita terkadang menginginkan banyak pengamatan dinyatakan dengan lebih dari ataupun kurang dari. Contoh, buatlah tabel frekuensi kumulatif kurang dari FK dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Oke, terima kasih ya. Jadi, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu tadi dibagi dua ya, teman-teman ya. Ada FKL, ada FKK. Ya, ada FKK, artinya kurang dari, kemudian ada FKL. Nah, berarti seperti apa gitu ya. Nah, nanti dari tabel, patokannya harus dari tabel distribusi frekuensi dulu gitu ya. Jadi kalau kalian udah punya tabel distribusi frekuensinya, baru kalian bisa bikin macam-macam tabel selanjutnya. Bisa relatif, bisa kumulatif gitu kan. Tapi harus punya dulu tabel dasarnya, yaitu ini, si frekuensi tadi. Nah, ini Bu Lina punya nih, tabel yang tadi ya. Tadi ini kelas frekuensi distribusi. Nah, kita mau ngerubah dia jadi FKK dan FKL. Nah, gimana sih cara ngerubahnya? Yang jelas tetap ya bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bu Lina udah bikin kotak-kotaknya biar rapi. Nanti ada kelas keberapa? Kelasnya mah tetap ya, ada 5 kelas di sini. Nah, untuk tingginya. Nah, ini dia. Yang namanya FKK, frekuensi kumulatif kurang dari, namanya aja kurang dari. Maka kita untuk si tingginya ini, interval kelasnya kita pakai batas kurang dari. Berarti batas bawah. Ya, kita pakai batas bawah. Oke, kita pakai batas bawah. Nah, apa sih Bu batas bawah? Batas bawah itu, bukan batas bawah, tepi bawah. Apa sih bedanya tepi bawah sama batas bawah? Beda, teman-teman. Nanti boleh kasih tahu bedanya di mana. Tapi apa? Tepi. Nah, kalau
batas bawah, nih, kita teman-teman semua perhatikan di interval. Nih, kita mau praktek dulu nih. 160 sampai 164. Itu kan kelas 1 ya. Yang 160 ini kita namakan sebagai batas bawah. Di mana ya nulisnya ya? Di sini ada ya. 160 misalnya sampai 164. 160 ini kita namakan sebagai batas bawah. 164 berarti ini kita namakan sebagai batas atas. Nah, tepi bawah tuh apa? Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Oke? Batas bawah dikurang 0,5. Nah, berarti ini kita coba kerjain ya. Yang pertama adalah kita tulis kelasnya. Kelasnya ada 5. Kemudian nah untuk tinggi tadi kita pakai tepi bawah ya. Berarti batas bawah dikurang 0,5. Kelas pertama. Berarti apa? 160 kurang 0,5 berapa tuh? 159,5. 159,5. Oke, kelas 2. Benar. Kelas 2. Kelas kedua 164,5. 164,5. Benar, 164,5. Kelas 3. 169,5. Selanjutnya 174,5. Selanjutnya 179,5. Nah, benar ya. Jadi kita ambil lihat si ininya nih. Nah, sekarang setelah kita dapat tepi bawahnya ya, karena ini kurang dari, tambahin. Kurang dari. Kan FKK. Nah, sekarang FKK-nya berapa? Cara bacanya. Ya, perhatikan cara bacanya. Di kelas pertama, kita menginginkan yang kurang dari, banyaknya data yang kurang dari 159,5. Ada nggak? Di tabel frekuensi. Ada nggak? Kurang dari segitu? Nggak ada ya? Oke, 0. Benar, emang nggak ada. Taruh di sini. Oh, berarti FKK-nya 0. Yang kurang dari 159,5. Yang kurang dari 164,5. Berapa frekuensi? Nah, kita selesai. Ayo, berapa? 2. 2. Benar, 2. Jadi, kan 164,5 kan ada di mana sih? Ya, berarti di... Sorry. Ada di sini kan, di kelas ini kan, kurang dari itu. Nah, terus selanjutnya yang kurang dari 169,5. Yang kurang dari 169,5 ada berapa? Datanya. Ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Bukan cuma 7 tuh, Kak. 9. 9, benar. Kenapa 9? Kan batasnya di sini ya. Terus dia nanya, yang kurang dari itu ya berarti semuanya segini. Gitu kan. Nah, berarti bisa nebak dong selanjutnya berapa? Iya, betul 19. Jadi 9 tambahin 10. Nah, terakhir. 169 tambah berapa? 169. 19 tambah berapa? Itu 25. 27. 19 tambah 8. 8. Berapa tuh? 27. 27. Mana sih pulpen Bulina? Oke. 27. Nah, harus ada lagi kan? Satu lagi, yaitu 30. Nah, berarti kita nambahin kelas di sini. Kelas 6. Kurang dari berapa? 1. Kurang dari berapa? 1, 8, 4,5. Jadi, ketika kalian bikin FKK atau FKL, pasti akan ada tambahan satu kelas terakhir.
Ya, ketika kalian bikin tabel FKK pasti ada tambahan satu kelas terakhir. Untuk apa? Untuk mengakomodir si kelas yang terakhir tadi. Harus 30 ini belakangnya. Ya, gitu. Ini pasti ada tambahan. Ada tambahan. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Untuk FKL kurang lebih sama, cuma beda di tanda doang. Nah, kita coba ya. Lanjutkan ya. Nah, mau cari FKL, ya udah kayak tadi. Oh, berarti nanti kita punya kelas berapa? Ada punya kelas berapa? 5 apa 6? 6. 6, pasti 6. Ya, kita tulis pasti 6. 3, 4, 5, 6. Kemudian tetap pakai tetap di bawah. Berarti apa? 159,5 terus 164,5 lanjut 1 69,5. lanjutin 74,5. kemudian 179,5. 79,5 terakhir 184,5 karena dia lebih dari tanda yang dipakai jangan kurang dari tapi lebih dari kakak-kakak sekalian ya. Nah, baca lagi. Nah, baca kelas pertama. Yuk. Data banyak data yang lebih dari 159,5 ada berapa, Kak? Artinya 30. Iya, betul semuanya kan? Iya, benar. Taruh 30 di sini di kelas pertama. Ya, taruh 30 di sini. Oke, yang lebih dari 164,5. Berarti kamu cari yang mana? Dari kelas 2 sampai habis dong, segini kan? Berapa nih jumlahnya gitu kan? Berarti tinggal apa? 28. 10 kurang 2. 28. Ya. Terus kelas selanjutnya berarti kamu jumlahin. Ini kan? Berapa tuh? 19. Hah? 10, 8, 21. Ya enggak? Oh iya, 8 21. kurang 7. Terus 21 kurang 10. 11. Ya enggak? 11 kurang 8. 3. Habis itu apa? Habis 3 berapa? Bingung. Oke, pelan-pelan. Hah? 0. 0 ya? Iya, benar. Benar ya. Tadi kita ngejumlahin ini kan. 11, di sini 11. Kemudian habis 11 dikurang 8, 3. Nah, 3 dikurang 3, 0. Benar. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari gitu. Jadi base-nya tetap sama. Base-nya adalah tabel distribusi frekuensi. Harus punya dulu frekuensinya. Baru kita bisa terjemahin ke macam model-modelnya yang lain. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya teman-teman? Ada? Gunakan tanda lebih dari ya. Itu note-nya. Ada enggak yang mau ditanya? Nah, 184,5 dapat dari mana? Oke, kan tadi kalau kita mau menerjemahkan atau kita mau buat tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik itu lebih dari atau kurang dari, mau kita bikin FKK atau mau bikin FKL, maka pasti nanti akan ada satu kelas tambahan di bawah. Ya enggak? Nah, gimana sih Bu? Kok Ibu tahu 184,5? Ya kamu berimajinasi aja ada satu kelas tambahan di sini. Ini ada satu kelas tambahan. Maka satu kelas tambahan ini kelasnya apa? 185 sampai 185, 6, 7, 8. Ini berapa sih? Lebarnya berapa nih? Kelas ini lebarnya berapa? 60, 61, 62, 63, 64. Ya, lebarnya 5. Oke, kita ambil 5 langkah.
85, 86, 87, 88, 89. Nanti akan ada satu kelas yaitu 185 sampai 189. Nah, ini tepi bawahnya berapa ya? 184,5 kan? Gitu. Kejawab enggak? Jawab, Bu. Makasih. Kejawab ya? Oke. Gitu ya. Jangan lupa ya nanti ada kelas tambahan gitu. Nah, semoga bisa difahami ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ibu, aku Boleh. kalau misal ada nggak sih kemungkinan kalau lebar kelasnya tuh bakal beda-beda gitu? Ada Enggak 4, boleh. 5 gitu. Nggak boleh. Berarti itu harus sama semua gitu. Iya, betul. Lebarnya harus sama. Kalau misalkan salah, berarti kita yang bikin tabel distribusi frekuensinya yang salah ya. Ya, jadi nggak boleh lebar kelas itu antar kelas tuh beda, tuh nggak boleh. Harus sama, biar adil lah gitu. Ya, biar adil. Gitu. Nggak sih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Apa? tolong bikinin note-nya dong, Bu, yang tentang lebar itu tuh, kelas Yang- lebar kelas. Mana tuh note-nya? Lebar kelas selalu sama maksudnya? Ya, tolong. Oke, note lagi. Ya, lebar. Kayaknya note-nya jangan di sini ya. Note-nya aturan tadi di langkah-langkah ya. Boleh taruh ya. Atau di sini juga nggak apa-apa lah. Lebar kelas selalu sama. Lebar kelas ya selalu sama. Oke, ada lagi? Nggak ada. Nah, kalau misalkan ada yang kalau gini, ini sangat dipakai ya si minimal distribusi frekuensi ini kepake di kita mau hitung-hitungan nanti ya, mau cari rata-rata, median gitu kan. Yang sering keluar tuh ya sebenarnya distribusi frekuensi itu biasanya udah ada dari soal. Jadi insya Allah sih udah pasti lebarnya sama gitu kan antar kelasnya. Cuman sekarang nih kan target kita adalah kita bisa merubah data tunggal jadi data berkelompok kan. Nah, caranya seperti ini. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang mau tanya, Bu Lina tutup ya. Hari ini kita yang nggak masuk hanya Raihan udah masuk? Oke, Raihan sama Raihan aja. Oke, Bu Lina tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.